Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pagi itu, rumah Dokter Arya dan Maya terasa sunyi. Sebuah kontras yang jarang terjadi dalam kehidupan pasangan dokter yang biasanya sibuk. Matahari tropis sudah mulai menjulang, tetapi Maya masih duduk di teras belakang, menyeruput teh chamomile hangat. Ia mengusap perutnya yang membuncit, penanda kehamilan 6 bulan yang telah mengubah segalanya. Kehidupan pernikahan Maya dan Arya nyaris sempurna. Arya, suaminya, adalah seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi, SPOG, yang brilian, dikenal dengan ketenangannya dan akurasi diagnosisnya. Di rumah, ia adalah suami penyayang yang tidak pernah membiarkan Maya mengangkat barang berat atau melewatkan suplemen prenatalnya. Justru disinilah masalah kecil itu muncul. Arya adalah dokter kandungannya, dan ia terlalu berdedikasi. Setiap 2 minggu, tanpa gagal, Arya akan membawa alat USG portabel dari kliniknya ke rumah. Ruang kerja mereka akan berubah menjadi ruang periksa mini. Arya selalu teliti. Ia akan mengukur setiap parameter janin, mendengarkan detak jantungnya yang cepat, dan memastikan lingkar kepala sang bayi sesuai dengan kurva pertumbuhan. Bayi kita sehat, sayang. Selalu begitu kesimpulannya. Diakhiri dengan ciuman lembut di kening Maya. Namun, belakangan ini, Maya merasakan sedikit kegelisahan. Sebulan terakhir, Arya tampak lebih tegang selama pemeriksaan. Matanya tidak lagi menunjukkan rasa kagum seorang ayah, melainkan ketegasan yang nyaris dingin dari seorang profesional yang sedang menghadapi kasus sulit. Puncaknya adalah pemeriksaan minggu lalu. Arya berlama-lama di monitor USG. Ia berulang kali menggeser transducer. Bibirnya terkatup rapat. Arya, ada apa? Kenapa kau diam saja? Tanya Maya saat itu. Suaranya dipenuhi kecemasan. Arya tersentak, seperti baru terbangun dari lamunan. Ah, tidak ada apa-apa, Love. Hanya ada bayangan di bagian plasenta. Aku hanya memastikan itu bukan hal serius. Hanya refleksiku yang berlebihan. Mungkin aku terlalu lelah. Jawab Arya, senyumnya tampak dipaksakan. Ia kemudian buru-buru mematikan mesin. Padahal Maya belum sempat melihat gambar janinnya dengan jelas. Jawaban itu, alih-alih menenangkan, justru menanamkan benih keraguan. Selama ini, Arya selalu menyajikan hasil pemeriksaan dengan penuh sukacita dan detail. Kali ini, ia menyembunyikannya. Aku butuh pendapat kedua, gumam Maya, meletakkan cangkir tehnya. Ide itu awalnya muncul dari candaan seorang teman, Sarah, yang juga seorang dokter umum. Mei, kau harus periksa ke dokter lain sesekali. Sebagai pasien, kau berhak mendapatkan second opinion terbaik. Apalagi suamimu itu kan tipe yang perfeksionis akut. Maya ingat senyum Sarah. Kini, candaan itu terasa seperti sebuah bisikan penting. Ia merasa tidak enak karena meragukan suaminya. Tetapi naluri keibuannya mendesak. Ia membuka laptop dan mencari nama yang direkomendasikan Sarah. Dr. Rina Saraswati, SPOG, K. Seorang konsultan fetomaternal senior, yang dikenal karena kepiawaiannya menangani kasus-kasus risiko tinggi. Kliniknya berada di seberang kota, jauh dari tempat praktik Arya, memastikan tidak ada interaksi profesional yang canggung. Maya segera membuat janji. Ia memutuskan untuk tidak memberitahu Arya. Ia akan mengatakannya setelah ia pulang dari pemeriksaan, dengan santai, sebagai kejutan menyenangkan. Aku hanya ingin melihat bagaimana rasanya diperiksa oleh orang lain. Lagi pula, Arya terlalu sibuk untuk benar-benar mendengarkan keluhanku yang sepele. Begitu alasan yang ia susun di kepalanya. Sore harinya, Maya berpakaian rapi, mengenakan gaun hamil yang longgar. Sebelum berangkat, ia masuk ke ruang kerja Arya. Di sana, di laci meja kerjanya yang rapi, tersimpan map coklat berisi seluruh catatan kehamilannya. Semua hasil tes darah, USG, dan rekam medis yang dicatat Arya dengan rapi. Ia mengambil map itu. Ini adalah bukti. Ia tidak ingin Arya merasa dituduh. Ia hanya ingin menunjukkan catatan ini kepada Dr. Rina agar sang dokter bisa membandingkan perkembangan dari awal. Saat ia memegang map itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Map itu terasa lebih tebal dari yang seharusnya.
Arya selalu hanya memberikan salinan ringkas kepadanya. Maya membuka map itu di kamar tidur. Di dalamnya, selain lembar-lembar medis formal, ada beberapa lembar kertas lusuh yang diselipkan Arya. Itu adalah catatan tulisan tangan Arya. Tampaknya catatan pribadinya tentang kasus-kasus sulit yang ia tangani. Maya cepat-cepat meletakkan kembali lembaran pribadi itu. Hatinya berdebar. Ia tidak boleh membaca yang tidak seharusnya. Ia hanya mengambil salinan rekam medis resmi, laporan USG, grafik pertumbuhan, dan hasil tes laboratorium, yang semuanya ditandatangani oleh Dr. Arya Dirgantara, SPOG. Semuanya tampak sempurna. Terlalu sempurna. Mungkin. Maya menarik napas dalam-dalam, mengambil kunci mobil. Ia sudah melangkah keluar pintu ketika ponselnya berdering. Nama Arya muncul di layar. Halo, Love? Kau di mana? Aku baru selesai operasi, dan tidak melihatmu di rumah. Suara Arya terdengar sedikit terengah. Aku sedang keluar sebentar. Arya. Mengunjungi Sarah. Bohong Maya dengan cepat. Rasa bersalah langsung menyergap. Oh, bagus. Jangan pulang larut malamnya. Aku akan siapkan makan malam, hidangan kesukaanmu. Jawab Arya. Nada suaranya kembali ke mode suami penyayang. Tentu. Sampai jumpa nanti. Tutup Maya. Ia memegang map rekam medis itu erat-erat di kursi penumpang. Ada sensasi aneh yang bercampur. Rasa bersalah karena berbohong, tetapi juga rasa lega karena akhirnya ia berani mengambil langkah untuk dirinya sendiri dan bayinya. Tujuannya sekarang jelas. Klinik Dr. Rina. Pemeriksaan rutin yang seharusnya membosankan, tetapi entah mengapa, terasa seperti langkah pertama menuju penemuan besar. Klinik Dr. Rina Saraswati terasa berbeda dari klinik Arya. Jika klinik Arya bernuansa modern minimalis yang steril dan serba canggih, klinik Dr. Rina terasa lebih hangat, dipenuhi lukisan bunga, dengan aroma lavender yang menenangkan. Namun, di balik suasana damai itu, tersimpan ketelitian seorang konsultan yang telah makan asam garam dunia kebidanan. Maya duduk menunggu di ruang periksa. Map coklat berisi catatan suaminya di pangkuannya. Setelah beberapa menit, perawat memanggil namanya. Dr. Rina adalah wanita paruh baya dengan rambut keperakan yang diikat rapi. Sorot matanya tajam namun menenangkan. Ia menyambut Maya dengan senyum profesional. Selamat sore, Ibu Maya. Terima kasih sudah mempercayakan kami. Jadi, ini kunjungan pertama Ibu, ya? Tanya Dr. Rina sambil membuka file baru. Ya, Dok. Saya hanya ingin second opinion dan memastikan semuanya baik-baik saja. Jawab Maya, sedikit gugup. Biasanya suami saya yang selalu periksa. Dia juga seorang obgyn. Oh, bagus sekali. Ibu sudah punya dokter pribadi di rumah. Canda Dr. Rina. Tapi second opinion itu hak pasien. Saya hargai itu. Maya menyerahkan map coklat. Ini semua catatan kehamilan saya dari awal, yang dicatat oleh suami saya, Dr. Arya Dirgantara. Dr. Rina mengangguk. Dia mulai membolak-balik lembaran-lembaran laporan USG dan hasil lab yang dibuat oleh Dr. Arya. Maya memperhatikan Dr. Rina. Awalnya, raut wajahnya biasa saja, mengangguk di sana-sini, mengomentari betapa rapinya catatan tersebut. Namun, saat ia mencapai lembar hasil USG bulan kelima dan membandingkannya dengan grafik pertumbuhan yang dicetak di halaman berikutnya, alis Dr. Rina mulai berkerut. Hasil USG di sini menunjukkan bahwa perkembangan kepala janin, ukurannya bagus, sesuai. Tapi, mengapa ada indikasi amniotic fluid index, AFI, yang begitu rendah di bulan kelima, namun tidak ada catatan penanganan atau pemeriksaan ulang yang lebih intensif di sini? Gumam Dr. Rina, lebih kepada dirinya sendiri. Maya, yang tidak terlalu paham istilah medis, hanya bisa menyela. Maaf, Dok, AFI rendah itu apa? Ya. Dr. Rina mendongak. Matanya menatap Maya dengan serius. AFI adalah volume cairan ketuban. Rendah itu bisa menjadi tanda tekanan pada bayi atau masalah plasenta. Biasanya, dokter akan memerintahkan istirahat total dan pemeriksaan ketat. Dalam catatan suami Anda, memang ada indikasi rendah, tapi hanya ada catatan, observasi mandiri,
dan kemudian di laporan bulan ke-6, AFI-nya kembali normal tanpa penjelasan intervensi medis yang jelas. Suami saya memang sangat hati-hati, Dok. Mungkin dia menangani di rumah tanpa mencatatnya secara formal. Tebak Maya, mencoba membela Arya. Mungkin, Dokter Rina menjawab datar. Ia lalu meminta Maya untuk berbaring di tempat tidur pemeriksaan. Baik, kita lakukan pemeriksaan fisik dan USG sekarang. Mari kita lihat kondisi Anda saat ini. Pemeriksaan fisik berjalan standar, tetapi ketika Dokter Rina mulai menggerakkan transduser USG di perut Maya, suasana di ruangan itu berubah menjadi sunyi tegang. Dokter Rina mulai membaca angka-angka dengan suara pelan. Biparietal diameter, BPD, 6,1 cm. Femur length, FL, 4,5 cm. Estimated fetal weight, EFW, 980 gram. Ia berhenti sejenak, membandingkan angka-angka yang muncul di monitor dengan data yang tercantum dalam map coklat. Gerakan tangannya menjadi lebih lambat dan lebih hati-hati. Wajahnya semakin tegang, dan kali ini, ia tidak lagi mencoba menyembunyikan kekhawatiran itu. Maya, panggil Dokter Rina. Suaranya rendah dan terkontrol. Dari pemeriksaan USG saya, usia kehamilan Anda saat ini, saya perkirakan mendekati 26 minggu, mungkin sedikit lebih. Janin Anda sedikit lebih kecil dari kurva pertumbuhan rata-rata. Maya mulai panik. Tapi di catatan Arya, dia bilang saya sudah 27 minggu penuh. Dok, dan berat janin selalu di atas persentil 50. Dokter Rina menggeser monitor USG agar Maya bisa melihat. Lihat baik-baik. Semua pengukuran ini saya lakukan 2 kali. Ada perbedaan mendasar antara data yang saya dapatkan dengan data dari laporan suami Anda, terutama dalam hal estimated fetal weight dan usia gestasi. Dokter Rina mencetak beberapa gambar USG dan kembali ke mejanya. Ia meletakkan hasil cetak dari mesinnya bersebelahan dengan lembaran laporan USG yang ditandatangani Arya. Ada perbedaan yang mencolok, bukan hanya pada angka-angka metrik janin, tetapi juga pada detail visual lain. Dokter Rina menunjuk ke salah satu gambar Arya yang buram. Saya mengerti, ini mungkin hanya perbedaan alat atau cara pengukuran, ujar Dokter Rina, mengetuk-ngetuk cetakan milik Arya. Namun, saya menemukan kejanggalan pada hasil lab darah Anda yang lama. Kadar protein tertentu di sini seharusnya memicu tes lebih lanjut, tapi ini seolah diabaikan. Dan yang paling penting, Dokter Rina menarik napas dalam. Ia memegang map catatan Maya seolah itu adalah benda rapuh yang siap pecah. Ia menatap lurus ke mata Maya. Kegusaran di wajahnya tidak lagi bisa disembunyikan. Nadanya kini dipenuhi kecurigaan yang kuat, dan itu membuat darah Maya seolah membeku. Siapa dokter yang memeriksa kandunganmu sebelumnya? Tanya Dokter Rina, mengulang pertanyaan yang sudah dijawab Maya, namun kini dengan intonasi yang menuntut. Maya, yang sekarang sudah benar-benar cemas dan bingung antara kesetiaan pada suami dan rasa takut akan kondisi bayinya, menjawab dengan suara bergetar. Suamiku Dok, karena dia juga dokter kandungan. Seketika, ekspresi Dokter Rina berubah drastis, dari kecurigaan menjadi kepanikan nyata yang tercampur amarah. Ia memukul pelan meja di depannya, cukup keras hingga Maya terlonjak. Kita harus melakukan beberapa tes sekarang juga, seru Dokter Rina, sambil meraih telepon di mejanya. Suaranya menunjukkan urgensi yang ekstrim. Maya hanya bisa menatapnya, bingung dan ketakutan. Rutinitas sederhana ini baru saja berubah menjadi mimpi buruk. Udara di ruang periksa klinik Dokter Rina mendadak terasa dingin dan tipis. Seruan panik Dokter Rina menggema, meninggalkan Maya terdiam. Jantungnya berdebar kencang di balik tulang rusuknya. Ia melihat Dokter Rina berbicara cepat di telepon, menggunakan istilah medis yang rumit, preeklamsia, IUGR, manipulasi data. Maya bangkit dari ranjang pemeriksaan, berusaha menenangkan diri. Dokter Rina, tunggu. Apa yang terjadi? Kenapa Anda panik? Arya tidak akan pernah membahayakan saya atau bayi kami. Dokter Rina menutup telepon. Matanya memancarkan kombinasi kekhawatiran profesional dan kekecewaan moral. Duduk, Maya, perintahnya. Nadanya kini tegas dan otoriter, berbeda dengan kelembutan awalnya.
Saya tidak menuduh suami Anda. Saya hanya melihat data. Dan data ini memberitahu saya bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan penanganan kehamilan Anda selama ini. Dokter Rina mengambil pena dan mulai mencoret-coret di selembar kertas, berusaha merangkum temuan-temuannya secara sederhana. 2 hal yang paling mendesak. Maya. Pertama, Anda mengalami kenaikan tekanan darah yang signifikan, 150/95 mmHg saat ini. Di catatan suami Anda, tekanan darah Anda selalu di kisaran normal, 120/80 mmHg. Kenaikan mendadak seperti ini bisa menjadi gejala preeklampsia yang parah. Maya menyentuh keningnya. Ia memang merasa pusing beberapa hari belakangan, tetapi ia selalu menganggapnya sebagai kelelahan wajar. Arya tidak pernah memberitahunya tekanan darahnya setinggi itu. Kedua, dan ini yang paling mengkhawatirkan, lanjut Dr. Rina, menunjuk ke layar USG yang masih menyala. Bayi Anda mengalami hambatan pertumbuhan. Beratnya lebih ringan dari yang seharusnya untuk usia kehamilan yang Anda yakini. Suami Anda mencatat usia kehamilan 27 minggu, dan berat di atas 900 gram. Perhitungan kami menunjukkan janin Anda hanya sekitar 26 minggu, dan beratnya kurang dari 800 gram. Perbedaan yang signifikan ini mengindikasikan intrauterine growth restriction, IUGR. Tapi kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Maya mulai menangis. Rasa bersalah karena meragukan suaminya kini berganti menjadi ketakutan yang mencekik. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak tahu. Tetapi saya tahu satu hal. Data yang saya temukan di catatan suami Anda tidak sesuai dengan kondisi Anda saat ini. Dr. Rina mengambil napas dalam-dalam. Ada kemungkinan terburuk, bahwa data kehamilan Anda telah dimanipulasi secara sistematis agar Anda tidak menyadari adanya masalah. Dr. Rina kembali ke pertanyaan kritisnya, kali ini dengan konteks yang jauh lebih berat. Sekali lagi saya tanya, dan tolong jawab sejujurnya, Maya, siapa dokter yang memeriksa kandunganmu sebelum hari ini? Maya, meskipun hatinya sudah mulai meragukan Arya, masih berusaha melindungi suaminya. Arya, Dr. Arya Dirgantara, SPOG. Suami saya sendiri. Dia melakukan pemeriksaan setiap 2 minggu. Dia bilang kami berdua sehat. Dia bahkan sudah merencanakan persalinan. Mendengar konfirmasi yang menyingkap konflik kepentingan yang mengerikan itu, Dr. Rina benar-benar panik. Bukan panik biasa, melainkan panik profesional seorang dokter yang menyadari adanya kegagalan etik dan ancaman medis serius. Ini bukan hanya masalah second opinion lagi, Maya. Ini adalah tindakan penyembunyian yang berbahaya. Dr. Rina bangkit, berjalan mondar-mandir. Suami Anda mungkin memiliki motivasi tertentu, entah itu ingin melindungi Anda dari kecemasan, atau mungkin melindungi reputasinya sendiri jika diagnosis awalnya meleset, tapi tindakannya telah menempatkan Anda dan bayi dalam risiko tinggi. Preeklampsia dan IUGR adalah komplikasi yang harus ditangani segera dan agresif. Jika didiamkan, bisa menyebabkan kejang pada Anda atau bahkan kematian janin. Dr. Rina meraih ponselnya lagi. Saya baru saja menelepon laboratorium dan rumah sakit rekanan. Kita harus melakukan tes darah lanjutan sekarang juga. Kita perlu tes fungsi hati dan ginjal Anda untuk mengonfirmasi stadium preeklampsia. Kita juga butuh Doppler USG untuk melihat aliran darah plasenta, memastikan bayi Anda masih mendapatkan nutrisi yang cukup. Dokter, tolong. Maya tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Kepalanya terasa sangat berat, dan rasa pusing yang tadi ia abaikan kini terasa memutar. Saya akan meminta perawat menyiapkan infus cairan, dan kita akan mulai memantau tekanan darah Anda setiap jam. Anda tidak boleh meninggalkan klinik ini sampai kita menstabilkan kondisi Anda. Kita harus melakukan beberapa tes sekarang juga, ucap Dr. Rina. Perawat yang dipanggil Dr. Rina segera masuk, membawa troli kecil. Dalam beberapa menit, lengan Maya sudah dipasangi jarum infus. Semuanya terjadi begitu cepat, dalam pusaran kepanikan yang diciptakan oleh seorang dokter yang baru ia temui, dan sebuah realita kelam tentang suaminya sendiri. Maya menatap langit-langit. Air matanya menetes ke bantal pemeriksaan. Suaminya, cinta dalam hidupnya, dokter yang paling ia percayai,
ternyata telah menyembunyikan kebenaran yang mengancam nyawanya dan bayinya. Rasa dikhianati mulai mendominasi rasa takut. Ia harus segera menghubungi Arya, tetapi ia juga tahu, ia tidak bisa melakukannya sebelum ia memiliki bukti yang tak terbantahkan. Ia memejamkan mata, membiarkan perawat mulai mengambil sampel darahnya. Pikirannya melayang pada map coklat di meja. Di dalamnya, ada catatan-catatan pribadi Arya yang sempat ia lihat sekilas. Mungkinkah jawaban atas mengapa semua ini terjadi tersembunyi di dalam tulisan tangan Arya? Maya sadar, ia baru saja memasuki babak yang jauh lebih gelap dalam kehamilannya. Ini bukan lagi tentang second opinion. Ini tentang mengungkap sebuah rahasia yang mungkin menghancurkan pernikahannya. Klinik Dr. Rina kini terasa seperti ruang gawat darurat yang tenang. Begitu diputuskan bahwa Maya harus menjalani serangkaian tes segera, suasana berubah menjadi fokus dan efisien. Perawat dengan sigap menangani pemasangan infus dan pengambilan sampel darah. Maya kini terbaring di ruangan observasi, ditemani bunyi monitor tekanan darah yang berbunyi teratur, sebuah pengingat konstan akan kondisi tubuhnya yang rapuh. Dr. Rina masuk membawa hasil tes cepat. Wajahnya tetap serius. Tekanan darah Anda sedikit turun setelah infus. Ini positif. Tapi kita harus menunggu hasil laboratorium yang lebih detail. Saya sudah meminta prioritas untuk sampel Anda. Maya menatap Dr. Rina. Dok, saya harus menghubungi suami saya. Dia pasti khawatir. Dr. Rina menghela napas. Saya sarankan Anda menunda dulu. Maya, kita harus mendapatkan gambaran lengkap sebelum Anda bicara dengannya. Kita tidak tahu persis apa yang dia sembunyikan atau mengapa. Jika dia benar-benar telah memanipulasi catatan ini, reaksi panik dari Anda sekarang justru bisa membuatnya menutup diri. Maya setuju. Rasa khawatir bercampur dengan marah. Ia teringat kembali pada upaya yang ia lakukan untuk menghubungi Arya sebelumnya. Kilasan memori. Setelah Dr. Rina menyatakan perlunya tes mendesak, Maya sempat mencoba menelepon Arya. 2 kali dering. Tidak diangkat. Ia mengirim pesan singkat. Aku di klinik Dr. Rina. Ada masalah kecil dengan tekanan darah. Tolong hubungi aku segera. Ia sengaja menggunakan istilah, masalah kecil, agar Arya tidak langsung panik dan curiga. Namun, hingga saat ini, belum ada balasan. Arya tidak menjawab teleponku, kata Maya muram. Dia mungkin masih di ruang operasi, atau mungkin dia tahu aku akan periksa ke tempat lain. Dr. Rina meraih ponselnya dan melakukan panggilan rahasia ke rekan kerjanya di rumah sakit Arya, berpura-pura menanyakan jadwal operasi Arya. Setelah menutup telepon, ia menatap Maya. Suami Anda memang baru selesai operasi beberapa jam lalu. Dia seharusnya sudah pulang. Rekan saya bilang dia terlihat terburu-buru meninggalkan rumah sakit. Jelas Dr. Rina. Informasi ini tidak menenangkan Maya, justru meningkatkan kecurigaan. Jika Arya sudah pulang, mengapa ia tidak membalas pesan daruratnya? Apakah ia sedang mengamankan bukti di rumah? Tak lama kemudian, perawat datang lagi, kali ini untuk membawa Maya ke ruangan USG 4D yang canggih, bagian dari tes darurat untuk mengevaluasi aliran darah plasenta dan kondisi janin secara lebih akurat. Pemeriksaan Doppler USG dimulai. Di layar, Maya melihat bayinya. Kali ini lebih jelas dan detail. Ia merasakan campuran cinta yang mendalam dan ketakutan yang mencekam. Dr. Rina fokus pada aliran darah. Lihat di sini, Maya. Tunjuk Dr. Rina ke grafik di layar yang menampilkan warna merah dan biru. Aliran darah di arteri uterina Anda menunjukkan resistensi yang tinggi. Ini mengkonfirmasi kecurigaan saya tentang insufisiensi plasenta, yang merupakan penyebab utama IUGR pada bayi Anda. IUGR, Intrauterine Growth Restriction, bayi yang mengalami hambatan pertumbuhan. Insufisiensi plasenta tidak bekerja optimal, sehingga suplai nutrisi dan oksigen ke janin berkurang. Ini berarti, dia tidak mendapatkan cukup makanan dan oksigen. Bisik Maya, air mata kembali menggenang. Tepat, jawab Dr. Rina. Dan yang saya lihat di catatan suami Anda, dia telah memanipulasi data FL, panjang femur, dan EFW, berat janin.
Dia sengaja melebih-lebihkan pengukuran bayi Anda agar terlihat normal di kurva pertumbuhan. Jika ia tahu tentang IUGR ini, mengapa ia tidak pernah memberikan penanganan yang agresif? Mengapa ia tidak merujuk Anda ke spesialis fetomaternal? Pertanyaan Dr. Rina menghantam Maya seperti palu. Bukan hanya kelalaian, ini adalah keputusan aktif untuk menipu. Arya telah mempertaruhkan nyawa mereka demi alasan yang Maya belum pahami. Sambil masih terbaring, di tengah kekacauan emosionalnya, Maya teringat sesuatu. Catatan pribadi Arya yang ia lihat sekilas di map coklat. Catatan itu ada di dalam map. Kini berada di laci di ruangan observasi. Ketika Dr. Rina sibuk berkonsultasi dengan perawat di luar pintu, Maya bergerak. Perlahan, ia bangun. Infus yang terpasang membatasi gerakannya. Ia mencari map coklat di laci. Jantungnya berdebar kencang, bukan hanya karena ketakutan medis, tetapi juga karena rasa bersalah saat melanggar privasi suaminya. Ia menemukan lembaran tulisan tangan Arya, diselipkan di antara laporan lab yang resmi. Dengan tangan gemetar, ia membaca tulisan tangan yang familiar itu. Hasil NIP, non-invasive prenatal testing, minggu ke-15 mengkonfirmasi risiko sindrom Patau sangat tinggi. Aku tidak bisa memberitahu Maya. Kehilangan bayi kami sebelumnya sudah membuatnya hancur. Jika ia tahu bayi ini berisiko cacat parah, ia akan menyerah. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku akan menjaga dan menangani kondisi medisnya sendiri. Aku akan memanipulasi grafik pertumbuhan agar ia tetap optimis. IUGR-nya mulai memburuk, tapi aku akan mencari cara agar plasentanya bertahan sampai setidaknya minggu ke-32. Ini adalah satu-satunya cara. Aku akan memperbaiki ini. Hanya aku yang bisa melakukannya. Maya menarik napas keras. Rasa pusingnya kembali. Arya tidak hanya menyembunyikan preeklamsia dan IUGR. Ia menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih buruk, risiko kelainan genetik yang serius. Dan motifnya bukan hanya melindungi reputasi, tetapi didorong oleh trauma kehilangan bayi sebelumnya, yang membuatnya mengambil keputusan fatal dan egois, merampas hak Maya untuk tahu dan memilih. Air mata Maya bukan lagi air mata ketakutan, melainkan pengkhianatan yang mendalam. Ia menjatuhkan catatan itu, dan pada saat itu, pintu terbuka. Dr. Rina kembali, diikuti oleh perawat. Maya memaksakan diri kembali ke tempat tidur, ekspresinya kosong. Ia sudah mendapatkan jawabannya. Dan itu jauh lebih buruk daripada yang ia bayangkan. Dr. Rina masuk ke ruang observasi, membawa tablet kecil yang menampilkan hasil laboratorium terbaru. Ia melihat wajah Maya. Meskipun Maya berbaring tenang, ada kesedihan yang dalam dan kepedihan yang tajam di matanya, jauh melampaui kecemasan seorang ibu hamil. Maya sudah menyembunyikan catatan pribadi Arya kembali ke dalam map. Tetapi guncangan dari apa yang ia baca masih terasa di seluruh tubuhnya. Hasil lab Anda sudah keluar, Maya, ujar Dr. Rina, duduk di kursi di samping tempat tidur. Nadanya kini tidak lagi panik, melainkan dipenuhi empati dan kekhawatiran. Dan saya tidak bisa mengatakan ini kabar baik. Dr. Rina menjelaskan dengan hati-hati. Tes darah mengonfirmasi diagnosis. Maya menderita preeklamsia yang memerlukan penanganan segera. Kreatinin Anda tinggi, menunjukkan fungsi ginjal Anda tertekan. Kadar protein dalam urin Anda juga mengkhawatirkan. Kita akan memulai pengobatan untuk mengontrol tekanan darah. Anda harus dipantau ketat di sini selama 24 jam ke depan, setidaknya sampai tekanan darah Anda stabil. Maya mengangguk pelan. Dan bayi saya, Dok. Hasil Doppler USG menunjukkan aliran darah ke plasenta sangat terganggu. Kami menduga ada IUGR yang signifikan, yang disebabkan oleh insufisiensi plasenta parah. Dalam kondisi ini, bayi harus dikeluarkan sesegera mungkin jika usianya sudah cukup. Namun, karena usia kehamilan Anda baru 26 minggu, bahkan lebih muda dari yang dicatat suami Anda, setiap hari di dalam rahim sangat berharga, asalkan lingkungan rahim aman. Dr. Rina meletakkan tablet di meja. Ia tahu, di luar masalah medis ini, ada masalah interpersonal yang jauh lebih besar. Maya, saya harus jujur, kata Dr. Rina, mencondongkan tubuh sedikit.
Sebagai seorang profesional, saya harus curiga. Catatan yang Anda berikan, yang dibuat oleh suami Anda, Dr. Arya, adalah tidak akurat secara medis. Dia mencatat kondisi yang baik-baik saja, padahal semua indikator, dari tekanan darah Anda hingga pertumbuhan janin, sudah menunjukkan kondisi berisiko tinggi sejak beberapa minggu lalu. Dr. Rina melanjutkan, menekankan setiap kata. Saya tidak langsung menuduh Dr. Arya melakukan malpraktik, tetapi tindakannya melanggar etika medis yang fundamental. Dia merampas hak Anda sebagai pasien untuk mengetahui diagnosis yang sebenarnya. Kenapa? Apa motivasinya menyembunyikan diagnosis ini? Apakah dia takut akan reputasinya? Atau dia takut saya akan meninggalkannya? Potong Maya. Suaranya pelan dan serak. Dr. Rina terdiam, menatap Maya dengan tatapan bertanya. Maya mengambil napas panjang, menahan emosi yang bergejolak. Dokter, sebelum Anda datang saya melihat catatan pribadinya di dalam map ini. Ia mengambil lembaran lusuh itu dan menyerahkannya kepada Dr. Rina. Dia menyembunyikan bukan hanya IUGR dan preeklampsia. Dia menyembunyikan risiko kelainan genetik yang parah. Dr. Rina membaca catatan Arya dengan ekspresi yang semakin terkejut. Membaca pengakuan tentang hasil NIPT, keputusan untuk memanipulasi data, dan motif yang didasarkan pada trauma kehilangan bayi sebelumnya. Astaga! Bisik Dr. Rina. Ia meletakkan catatan itu dengan hati-hati. Ini lebih serius dari yang saya duga. Motivasi emosionalnya mungkin untuk melindungi Anda, tapi cara yang dia ambil sangat tidak etis dan sangat berbahaya. Keputusannya merawat Anda secara mandiri untuk kasus berisiko tinggi, terutama setelah mengetahui hasil NIPT, adalah tindakan yang sangat egois dan melanggar sumpah profesi. Dr. Rina menarik napas. Wajahnya kini menunjukkan simpati mendalam. Maya, saya mengerti betapa hancurnya perasaan Anda. Suami Anda, dokter Anda, orang yang seharusnya paling Anda percayai, telah mengkhianati kepercayaan Anda. Dia menempatkan Anda dalam bahaya besar. Preeklampsia, apalagi ditambah IUGR, membutuhkan tim spesialis. Ini bukan kasus yang bisa ditangani secara mandiri. Maya mengangguk, matanya berair, tetapi ia menolak menangis. Ia harus kuat untuk bayinya. Saya butuh dia tahu, Dok, kata Maya, tapi bukan dengan nada menuduh di telepon. Saya ingin dia melihat sendiri hasil tes ini. Saya ingin dia tahu bahwa saya tahu. Baik, itu keputusan Anda. Saya akan memastikan Anda stabil terlebih dahulu. Kita harus memanggil suami Anda ke sini, sebagai supporter Anda, bukan sebagai dokter Anda, kata Dr. Rina tegas. Ia menjelaskan rencana tindakannya. Stabilisasi tekanan darah dan fungsi organ Maya. Pengawasan janin ketat dan injeksi steroid untuk mematangkan paru-paru bayi. Berjaga-jaga jika persalinan prematur harus dilakukan. Memanggil Dr. Arya untuk konfrontasi, tetapi dengan mediasi dari Dr. Rina untuk menjaga fokus pada keselamatan pasien. Saat Dr. Rina keluar untuk membuat pengaturan, Maya menatap ponselnya. Ia akhirnya siap. Ia mengirim pesan yang singkat dan menusuk. Kepada Arya. Aku ada di klinik Dr. Rina Saraswati. Aku sudah tahu. Kau harus datang. Maya mengunci layar ponselnya. Ia merasa dingin. Rasa hancur karena cinta yang dikhianati dan ketakutan akan kondisi bayinya bercampur menjadi satu. Ia menantikan kedatangan suaminya. Momen konfrontasi yang mengubah segalanya sudah di depan mata. Setelah mengirim pesan singkat yang menusuk kepada Arya, Maya merasakan gelombang energi tak terduga. Energi yang lahir dari rasa marah dan kebutuhan untuk perlindungan diri. Ia tahu Arya akan segera tiba, dan ia membutuhkan lebih dari sekadar selembar kertas lusuh sebagai bukti. Arya adalah seorang dokter yang metodis. Jika ia memanipulasi data medis di catatan fisik, ia pasti menyimpan file digital asli yang benar-benar akurat. Maya segera menghubungi temannya, Sarah, yang tadi ia gunakan sebagai alasan bohong kepada Arya. Ia mengirim pesan singkat yang mendesak. Maya kepada Sarah, Sarah, aku butuh bantuanmu, mendesak. Aku di klinik Dr. Rina.
Aku butuh password lama laptop Arya. Yang kau tahu dari dulu. Sarah, yang merupakan teman dekat keduanya sejak kuliah, segera membalas dengan bingung, tetapi ia memberikan password lama yang ia ingat, kode yang sering mereka gunakan saat masih berteman di kampus. Maya menjelaskan kepada perawat bahwa ia harus mengambil sesuatu dari tasnya di ruang ganti, dan ia menggunakan kesempatan itu. Meskipun infus masih terpasang, ia berhati-hati. Ia mengambil laptop Arya dari tasnya. Arya sering membawa laptop kerja untuk urusan darurat, dan membawanya ke sudut ruangan yang agak tersembunyi. Dengan tangan gemetar dan tekanan darah yang terasa berdenyut di pelipisnya, Maya mencoba password yang diberikan Sarah. Error. Ia mencoba kombinasi lain. Error. Ia teringat kebiasaan Arya, selalu menggunakan kode yang relevan dengan kehidupan mereka, tetapi dengan sedikit twist profesional. Ia mencoba tanggal pernikahan mereka dengan tambahan kode spesialisasi Arya. Tanggal pernikahan, Obgyn. Bip. Berhasil. Maya berhasil masuk. Jantungnya berdebar, bukan karena kehamilan, melainkan karena perpaduan rasa bersalah yang mengintip dan tekad untuk mengungkap kebenaran. Desktop Arya sangat rapi. Hanya ada beberapa folder kerja. Maya mencari di folder utama, rekam medis pasien. Di sana, ia menemukan file dengan nama kode yang ia kenali sebagai namanya sendiri, tetapi ada dua versi. Maya_Dirgantara_SMI_kartu_sehat PDF. Maya_Dirgantara_internal_zip. Maya membuka file resmi. 1. Ini adalah file yang persis sama dengan catatan cetak yang ia berikan kepada Dr. Rina, grafik pertumbuhan yang mulus, tekanan darah yang sempurna, dan hasil tes yang mengindikasikan kehamilan risiko rendah. Ini adalah kebohongan yang sistematis. Kemudian, ia membuka file terkompresi, 2, yang diberi label raw data, data mentah. File itu membutuhkan password kedua. Maya mencoba kode yang berhubungan dengan anak mereka. Nama panggilan lucu yang mereka buat untuk bayi mereka. Bip. Berhasil. Di dalam folder itu, terdapat puluhan file yang jujur dan mengerikan. USG Real-Time 26 WJPG. Gambar USG yang menunjukkan Estimated Fetal Weight, EFW, hanya 780 gram. Jauh di bawah angka yang Arya catat di laporan resmi. Lab_detail_proteinuria PDF. Hasil tes urin yang menunjukkan kadar protein tinggi, yang merupakan tanda pasti preeklamsia, padahal di laporan resmi data ini dinormalisasi. Note_janin_nipt_pat_doc. Ini adalah dokumen yang paling menghancurkan. Dokumen ini merinci hasil NIPT yang menyebutkan probabilitas tinggi trisomi 13, sindrom Patau, sebuah kelainan genetik parah yang seringkali tidak bisa bertahan hidup hingga persalinan atau hanya beberapa minggu setelah lahir. Arya telah menyembunyikan diagnosis ini selama berminggu-minggu. Diari Arya 17 Juni TXT, sebuah file teks yang berisi luapan emosi Arya, serupa dengan catatan tangan yang ia baca sebelumnya, tetapi lebih rinci. Aku tidak bisa melalui duka itu lagi. Kehilangan anak kami yang pertama sudah hampir merenggutnya. Maya. Jika dia tahu anak ini memiliki kondisi parah, dia akan melakukan yang terburuk. Aku harus memberinya harapan. Aku harus membuatnya percaya bahwa semua baik-baik saja. Aku akan menjadi dokter yang membuat keajaiban. Aku akan mendorongnya melewati batas 32 minggu. Dan kemudian kita akan putuskan. Aku harus berjuang untuk bayi ini, meskipun aku harus berbohong padanya setiap hari. Maya membaca file itu. Air mata mengalir deras. Ia tidak hanya dikhianati. Ia telah dicintai dengan cara yang paling manipulatif dan berbahaya. Arya mencintainya, tetapi egonya dan trauma masa lalunya telah merusak penilaian profesionalnya hingga batas kriminal. Ia telah mengambil hak Maya untuk berduka, untuk mempersiapkan diri, atau bahkan untuk membuat pilihan etis yang sulit terkait kondisi janin mereka. Maya mengambil screenshot dari dokumen paling penting, terutama yang menunjukkan manipulasi angka USG dan pengakuan trisomi 13. Ia mengirim screenshot itu ke Sarah sebagai cadangan, berjaga-jaga jika Arya menghapus filenya saat datang. Ketika ia menutup laptop, pintu ruangan terbuka. Maya. Arya berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat pasi, napasnya tersengal.
Ia pasti melanggar batas kecepatan. Tatapannya langsung jatuh pada infus yang terpasang di lengan Maya dan monitor tekanan darah yang berbunyi teratur. Apa yang terjadi? Kenapa kau tidak membalas pesanku? Tekanan darah? Kenapa tiba-tiba begini? Siapa yang bilang kau preeklamsia? Kita harus segera pulang. Aku akan memeriksamu sendiri. Arya maju selangkah. Panik dan refleks kembali ke mode dokter protektifnya. Maya meletakkan laptop Arya perlahan di meja. Ia menatap suaminya dengan tatapan dingin, tanpa emosi, sebuah pandangan yang belum pernah Arya lihat sebelumnya. Terlambat, Arya, bisik Maya. Aku sudah tahu. Tepat pada saat itu, Dr. Rina masuk, berdiri tegak di samping Maya, memasang dirinya sebagai perisai pelindung antara pasien dan suaminya. Momen konfrontasi yang sesungguhnya kini dimulai. Keheningan yang mencekam meliputi ruang observasi. Hanya bunyi bip dari monitor tekanan darah Maya yang memecah ketegangan. Dokter Arya berdiri membeku di ambang pintu. Wajahnya yang awalnya panik kini perlahan ditutupi oleh ekspresi terkejut yang mematikan. Matanya tertuju pada Maya, lalu beralih ke Dokter Rina yang berdiri tegas, dan terakhir, pada laptopnya yang terbuka di atas meja. Arya, sapa Dokter Rina. Suaranya tenang namun memiliki otoritas. Saya Dr. Rina Saraswati. Maya datang untuk pemeriksaan rutin, dan kami menemukan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Dia saat ini sedang dalam penanganan untuk preeklamsia dan IUGR. Saya minta Anda menjaga jarak, bukan sebagai dokternya, tetapi sebagai suaminya. Arya mengabaikan Dr. Rina. Pandangannya terpaku pada Maya. Maya, apa yang kau lakukan? Kenapa kau di sini? Kenapa kau pasang infus? Kita bisa tangani ini di rumah. Love, ini hanya sedikit kenaikan. Aku sudah menduga. Sudah menduga. Arya? Tapi kau tidak pernah memberitahuku. Potong Maya. Suaranya pelan tetapi menusuk. Ia menunjuk ke monitor tekanan darah. Ini bukan sedikit kenaikan. Dan kau tahu itu. Arya mencoba mendekat. Tangannya terulur. Aku hanya berusaha melindungimu. Aku tahu kau akan panik. Dan stres itu buruk untuk tekanan darahmu. Aku hanya ingin semuanya berjalan mulus sampai kau bisa memanipulasi kami berdua hingga batas waktu yang kau tentukan. Balas Maya. Ia mengambil napas dalam-dalam, mengambil catatan tulisan tangan Arya dan melemparkannya ke lantai di depan kaki suaminya. Aku sudah tahu, Arya. Aku tahu tentang trisomi 13. Aku tahu tentang data EFW palsu di laporan resmi. Aku tahu kau menyembunyikan insufisiensi plasenta hanya karena kau terlalu takut menghadapi kebenaran. Wajah Arya berubah menjadi abu-abu. Ia memungut catatan itu, membacanya lagi seolah ia tidak percaya kata-kata itu keluar dari tangannya sendiri. Matanya yang biasanya tenang kini dipenuhi campuran rasa bersalah, malu, dan keputusasaan. Maya, dengarkan aku. Arya memohon. Ini bukan tentang menipumu. Ini tentang kita. Kau ingat bagaimana kita hancur saat kehilangan yang pertama? Aku tidak sanggup melihatmu melalui duka itu lagi. Apalagi saat kau tahu bayi kita punya kondisi parah. Aku hanya ingin memberinya kesempatan untuk hidup selama mungkin. Aku berencana untuk menangani kelemahan plasenta dan berharap mukjizat. Aku akan memberitahumu saat tiba waktunya. Aku melakukan ini karena aku mencintaimu. Dokter Rina maju selangkah. Dokter Arya, Anda menyebutnya cinta, tetapi sebagai profesional, saya menyebutnya tindakan egois dan membahayakan. Anda merampas hak pasien Anda untuk mendapatkan diagnosis yang akurat. Anda merampas hak istri Anda untuk membuat keputusan yang terinformasi tentang tubuhnya dan janinnya. Anda melanggar etika dasar dengan memisahkan peran dokter dan suami Anda dengan cara yang fatal. Tolong jangan ikut campur, Dokter Rina. Ini adalah masalah keluarga. Geram Arya, pandangannya beralih penuh amarah ke Dokter Rina. Tentu, ini masalah keluarga. Tapi ini juga masalah medis darurat. Balas Dokter Rina tajam. Jika Anda tetap menjadi Dokter Maya, Anda berisiko kehilangan nyawa istri dan anak Anda karena kegagalan diagnosis dan pengobatan yang terlambat.
Saya menemukan bukti preeklamsia dan IUGR yang sudah berlangsung berminggu-minggu, yang Anda catat sebagai normal. Maya menimpali. Air mata sudah mengering, digantikan oleh kemarahan yang dingin. Kau merampas hakku, Arya. Hakku untuk memilih. Hakku untuk bersiap. Hakku untuk berduka. Kau membuatku bahagia dalam kebohongan sementara aku berada di tepi jurang medis. Apakah kau tidak sadar betapa bahayanya preeklamsia yang tidak diobati? Arya menjatuhkan diri di kursi, menundukkan kepala. Penyesalan tampak jelas di bahunya yang merosot. Aku minta maaf. Aku hanya ingin menjadi pahlawanmu, menyelamatkan kalian berdua. Aku tidak sanggup menjadi dokter yang menyampaikan kabar buruk lagi. Kau tidak menjadi pahlawan, Arya. Kau menjadi ancaman, kata Maya. Tatapannya tak berkedip. Mulai saat ini, aku tidak ingin kau terlibat sedikit pun dalam penanganan medis kehamilanku. Dokter Rina adalah dokterku. Kau hanyalah suamiku yang perlu bertanggung jawab atas perbuatanmu. Konfrontasi ini mencapai klimaks emosionalnya. Cinta Arya memang ada, tetapi dibungkus dengan ketakutan dan kontrol yang destruktif. Maya, yang tadinya rapuh, kini muncul sebagai pasien dan wanita yang kuat, menuntut kebenaran dan perawatan yang benar. Dokter Rina mengakhiri pertemuan itu dengan suara final. Dokter Arya, saya menyarankan Anda menghubungi pengacara Anda dan komite etik Anda. Tapi untuk saat ini, fokus kita adalah keselamatan Maya dan bayinya. Anda boleh tinggal, tetapi hanya di ruang tunggu. Saya akan mengambil alih sepenuhnya. Arya mengangkat kepalanya. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia mengangguk lemah, menerima takdir barunya. Dari dokter yang berkuasa, menjadi suami yang diusir, dan seorang profesional yang kini harus menghadapi konsekuensi etik atas cinta yang ia pertahankan dengan kebohongan. Malam itu bergulir dalam suasana kelelahan yang dingin. Dokter Rina telah menstabilkan kondisi Maya, memberikan obat antihipertensi untuk mengontrol tekanan darahnya dan memulai regimen perawatan untuk memaksimalkan peluang janin. Arya duduk di ruang tunggu, menolak pulang, seperti patung di sudut ruangan yang sunyi. Pukul 11 malam, Dokter Rina memanggil Maya ke ruangan konsultasi pribadinya. Meskipun Maya masih terhubung dengan monitor, Dokter Rina ingin berbicara serius mengenai langkah selanjutnya. Langkah yang melibatkan lebih dari sekadar pengobatan. Maya, kondisi Anda stabil untuk saat ini, tetapi ini adalah situasi yang sangat genting. IUGR parah dan preeklamsia pada usia kehamilan ini membutuhkan manajemen yang sangat agresif. Kita akan menginjeksikan steroid untuk mematangkan paru-paru bayi selama beberapa hari ke depan. Jelas Dokter Rina, nada suaranya lembut namun serius. Setelah membahas detail medis, Dokter Rina beralih ke inti masalah, suami Maya. Maya, sebagai dokter Anda sekarang, saya memiliki kewajiban untuk melindungi Anda dan janin Anda sepenuhnya. Sebagai rekan sejawat, saya juga memiliki kewajiban untuk melaporkan dugaan pelanggaran etik dan potensi malpraktik yang dilakukan oleh Dokter Arya. Maya mendengarkan. Jari-jarinya meremas selimut. Apa artinya itu, Dok? Artinya, saya harus membuat laporan resmi kepada Komite Etik Kedokteran. Tindakannya, memalsukan data, menyembunyikan diagnosis fatal seperti trisomi 13, dan menahan penanganan untuk preeklamsia, adalah pelanggaran serius. Dia bisa menghadapi penyelidikan, pencabutan izin praktik sementara atau permanen, dan gugatan hukum. Dilema itu menghantam Maya dengan keras. Di satu sisi, Arya telah membahayakan nyawa mereka, dan ia pantas mendapatkan konsekuensi dari tindakannya yang tak beretika. Di sisi lain, dia adalah ayah dari anak yang sedang dikandungnya, dan suaminya. Jika ia melaporkan Arya, itu berarti menghancurkan karir yang telah dibangun suaminya dengan susah payah. Jika saya tidak melaporkannya, Dok, bisakah kita fokus pada pengobatan saja? Tanya Maya. Dokter Rina menggeleng pelan. Secara etika, saya terikat. Tapi lebih dari itu, jika Anda tidak mengambil tindakan hukum atau etik, Anda membiarkan suaminya lolos begitu saja dari tindakan yang hampir membunuh Anda. Maya, Anda harus melindungi diri Anda. Kepercayaan telah hilang,
dan di dunia medis, ini adalah kejahatan. Dr. Rina kemudian menawarkan skenario lain. Anda tidak harus langsung mengajukan tuntutan. Anda bisa meminta mediasi melalui pihak rumah sakit, menuntut Arya agar mundur sepenuhnya dari praktik dan menjalani konseling. Ini akan memberikan waktu bagi Anda untuk fokus pada kehamilan, sambil memberikan konsekuensi yang layak bagi Arya. Maya termenung. Dia memikirkan kata-kata Arya, pengakuannya yang didorong oleh trauma. Ia tahu Arya mencintainya, tetapi cinta yang salah arah ini telah mematikan nalarnya. Saya ingin dia bertanggung jawab, Dok. Tapi saya tidak ingin dia hancur total. Demi anak kami, ucap Maya pelan. Maka kita akan mengambil jalan tengah, kata Dr. Rina. Kita akan membuat perjanjian hukum dan etik yang menuntut dua hal. Pertama, Arya secara resmi menyerahkan semua haknya sebagai dokter Anda dan harus menjauh dari semua keputusan medis. Kedua, dia akan menjalani proses penyelidikan internal dan konseling. Anda akan tetap fokus pada kehamilan Anda, dan dia akan fokus pada memperbaiki dirinya sendiri dan membangun kembali kepercayaan. Maya setuju. Ia menghubungi seorang pengacara yang ia kenal, yang juga fokus pada kasus medis, untuk membantu menyusun perjanjian tersebut. Beberapa jam kemudian, Arya dipanggil masuk ke ruangan konsultasi. Wajahnya lesu, matanya merah karena kurang tidur dan penyesalan. Pengacara Maya berbicara melalui telepon konferensi, menjelaskan tuntutan etika yang akan diajukan. Arya mendengarkan tanpa interupsi. Ketika tiba gilirannya berbicara, ia hanya menatap Maya. Aku setuju dengan semua syaratnya, kata Arya. Suaranya parau. Aku akan mundur. Aku akan menjalani konseling. Aku akan melakukan apapun yang diperlukan agar aku tetap bisa menjadi ayah dan menjadi suamimu lagi. Aku tahu aku telah mengkhianatimu dengan cara terburuk. Maya, aku hanya berharap kau mengizinkanku mendukungmu melewati masa sulit ini, meski hanya sebagai suamimu. Pernyataan itu, pengakuan penuh dan tanpa perlawanan, meringankan beban di dada Maya. Ia masih marah, tetapi melihat keruntuhan ego profesional Arya, ia tahu suaminya telah benar-benar menyadari kesalahannya yang fatal. Maya hanya mengangguk ke arah Arya. Fokuslah pada bayinya. Arya, jangan lagi kau memikirkan dirimu atau reputasimu. Pergulatan etika dan hukum telah selesai. Sekarang, yang tersisa hanyalah pertarungan untuk hidup, menyelamatkan Maya dari preeklamsia dan memberikan waktu yang cukup bagi bayi mereka untuk bertahan hidup. Klinik Dr. Rina kini telah menjadi rumah kedua bagi Maya. Ia dipindahkan ke ruang perawatan pribadi di mana ia bisa dipantau 24 jam. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan suara mesin, pemeriksaan rutin, dan suntikan steroid yang menyakitkan di paha, yang bertujuan mempercepat pematangan paru-paru janin untuk menghadapi kemungkinan persalinan prematur yang mendadak. Di luar ruangan itu, Arya menjalani hari-harinya dalam mode yang benar-benar berbeda. Ia mematuhi semua persyaratan yang diajukan Maya dan pengacaranya. Ia secara resmi mengajukan cuti panjang dari kliniknya, mengalihkan semua pasiennya ke rekan sejawat, dan mulai menjalani sesi konseling dengan psikolog yang fokus pada trauma dan etika profesional. Setiap pagi, Arya akan datang ke klinik Dr. Rina. Ia tidak lagi mengenakan jas lab. Kini ia hanya seorang suami yang membawa bunga segar, makanan sehat buatan sendiri, dan buku. Ia tidak pernah berani memasuki ruangan Maya tanpa izin, selalu menunggu di pintu dan hanya masuk jika diizinkan oleh perawat atau Dr. Rina. Dr. Rina memastikan bahwa peran Arya benar-benar hanya sebagai pendukung emosional. Setiap kali Arya bertanya tentang hasil tes atau kondisi medis, Dr. Rina akan memotongnya. Anda tahu aturannya, Dr. Arya. Anda hanya boleh bertanya tentang apa yang bisa Anda lakukan untuk membuat Maya nyaman. Detail klinis adalah urusan saya dan tim saya, tegas Dr. Rina. Melihat Arya dalam peran barunya adalah hal yang sulit bagi Maya. Ia melihat penyesalan yang tulus di mata suaminya. Arya tidak lagi angkuh atau protektif. Ia rentan dan penuh ketidakberdayaan. Suatu sore, saat Maya sedang menjalani terapi infus, Arya duduk di sampingnya, membaca sebuah buku. Setelah lama terdiam, ia meletakkannya. Aku membaca kembali catatan harian yang kau temukan, Mei.
kata Arya dengan suara pelan. Aku menyadari betapa gilanya aku. Aku mengubah ketakutan dan rasa bersalahku sendiri menjadi penjara untukmu. Aku pikir aku bisa mengalahkan takdir dengan ilmu kedokteranku. Aku lupa bahwa kedokteran itu juga tentang kejujuran dan penerimaan. Arya menundukkan kepala. Aku minta maaf karena merampas hakmu untuk tahu tentang bayi kita, Mei. Aku minta maaf karena menjadikanmu pasien rahasiaku. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak pantas menjadi suamimu, apalagi dokternya. Maya meraih tangan Arya. Kejutan lembut terasa di kulit Arya. Aku hargai kejujuranmu, Arya. Tapi penyesalanmu tidak akan mengubah fakta bahwa kita sekarang berada dalam bahaya serius karena keputusanmu. Aku tahu, balas Arya, mencium lembut tangan Maya. Tapi aku akan berjuang untuk mendapatkan kepercayaanmu kembali. Tidak sebagai dokter, tapi sebagai suamimu. Aku akan mendukung setiap keputusan yang Dr. Rina buat. Perkembangan medis. Di bawah penanganan Dr. Rina, kondisi Maya perlahan membaik. Tekanan darahnya mulai terkontrol, dan obat-obatan membantu memperpanjang waktu kehamilan yang berharga. Hari-hari berlalu. 26 minggu menjadi 27, lalu 28. Setiap hari adalah kemenangan kecil melawan preeklamsia dan IUGR. Dr. Rina menjelaskan bahwa meskipun IUGR parah dan risiko trisomi 13 masih ada, bayi itu adalah pejuang. Kalian berdua telah melalui banyak hal. Sekarang, fokus kita adalah mencapai batas minimum persalinan prematur yang paling aman, sekitar 30-32 minggu. Arya, meskipun dilarang melihat data medis, diam-diam mencari literatur terbaru tentang penanganan IUGR ekstrim. Bukan untuk mengambil alih, tetapi untuk memahami risiko yang dihadapi istrinya dan untuk berdoa. Ia belajar menjadi suami yang memberi ruang, bukan mengontrol. Puncak penyesalan Arya terjadi saat ia menceritakan kepada Maya tentang sesi konselingnya. Konselorku bertanya mengapa aku sangat takut pada kebenaran. Aku sadar, bukan hanya karena trauma kehilangan anak pertama, tapi karena aku takut gagal. Dokter Arya Dirgantara tidak boleh gagal. Aku menggunakan ilmu pengetahuanku sebagai tameng, bukan sebagai alat untuk membantu. Aku melupakan sumpahku. Mendengar pengakuan yang begitu jujur, Maya mulai merasakan benih-benih pengampunan. Pernikahan mereka memang hampir hancur, tetapi fondasi cinta mereka masih ada, meskipun tertutup oleh lapisan kebohongan yang tebal. Pada akhir minggu ke-29, Maya tiba-tiba merasakan kontraksi ringan. Alarm berbunyi. Waktunya habis, Mei, bisik Dr. Rina. Kita harus bersiap. Waktunya persalinan. Ketegangan mencapai puncaknya. Meskipun mereka tidak mencapai target 32 minggu, setiap persiapan sudah dilakukan. Maya dan Arya saling berpandangan. Rasa takut mendominasi, tetapi kini, mereka menghadapinya bersama, tanpa rahasia. Kontraksi yang dirasakan Maya pada akhir minggu ke-29 semakin menguat. Ruang perawatan di klinik Dr. Rina mendadak dipenuhi aktivitas. Dr. Rina, dengan ketenangan seorang veteran, segera mengambil keputusan. Mengingat kondisi Maya yang masih rentan terhadap preeklamsia parah dan IUGR janin yang ekstrim, operasi sesar darurat adalah pilihan teraman. Kita sudah mencapai sejauh ini. Maya, bayi Anda adalah pejuang. Kami akan membawanya keluar sekarang, kata Dr. Rina, mempersiapkan Maya untuk dibawa ke ruang operasi. Arya, meskipun hatinya dipenuhi teror, tetap berada di samping Maya selama persiapan. Ia bukan dokter ahli bedah yang berkuasa. Ia hanya seorang suami yang memegang erat tangan istrinya. Aku di sini, Mei. Kau kuat. Kita kuat, bisik Arya, mencium kening Maya. Ia tahu, momen ini adalah penebusan dosanya yang paling penting. Ia hanya bisa berharap, kesalahannya di masa lalu tidak akan merenggut nyawa di hadapannya sekarang. Di ruang operasi, Dr. Rina memimpin tim dengan profesionalisme yang sempurna. Meskipun operasi sesar pada pasien preeklamsia dengan janin IUGR adalah prosedur berisiko tinggi, tim bekerja tanpa celah. Arya menunggu di luar, bolak-balik di koridor yang dingin,
Setiap menit terasa seperti jam. Setelah apa yang terasa seperti keabadian, terdengar tangisan lemah yang menusuk dari dalam. Arya tersentak. Tangisan itu, suara kehidupan yang ia pertaruhkan dengan kebohongan, membuat lututnya lemas. Dokter Rina keluar. Wajahnya lelah tetapi tersenyum samar. Selamat, Arya. Bayi Anda seorang putri. Dia mungil sekali. Beratnya hanya 850 gram. Dan dia butuh perawatan intensif segera di NICU. Tetapi dia stabil. Dan kondisi medisnya, Dok? Trisomi 13? Tanya Arya. Suaranya tercekat. Dokter Rina menatapnya dengan lembut. Kami belum bisa mengonfirmasi trisomi 13 secara klinis. Beberapa gejala fisiknya ada. Tetapi kami harus melakukan tes genetik yang mendalam. Yang pasti sekarang, dia membutuhkan Anda dan Maya. Dia butuh perjuangan yang panjang. Maya dibawa kembali ke ruang pemulihan. Segera setelah sadar, hal pertama yang ia tanyakan adalah putrinya. Beberapa jam kemudian, Arya menemani Maya ke ruang NICU, Neonatal Intensive Care Unit. Di sana, di balik inkubator yang tampak raksasa, terbaring putri kecil mereka. Ia dihubungkan dengan berbagai selang dan kabel. Tubuhnya begitu mungil dan rentan. Melihat putrinya, segala amarah Maya terhadap Arya mereda sejenak, digantikan oleh cinta yang tak terbatas dan harapan yang rapuh. Arya mendekat. Air mata menetes di pipinya. Dia sempurna, Mei, bisik Arya. Suaranya penuh haru. Sebuah keputusan dan awal yang baru. Selama minggu-minggu berikutnya, fokus mereka adalah putri kecil mereka. Kondisi Maya membaik, dan tekanan darahnya kembali normal. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di samping inkubator, berpegangan tangan. Sementara itu, proses etik Arya berlanjut. Berkat pengakuan tulusnya, dan kesaksian Dokter Rina tentang betapa gentingnya kondisi medis saat ini, yang menjadi fokus utama daripada hukuman profesional, Komite Etik memutuskan bahwa Arya akan diskor selama 2 tahun penuh dari praktik klinisnya. Ia juga diwajibkan menjalani konseling etika dan mental berkelanjutan. Arya menerima keputusan itu dengan lapang dada. Aku layak menerimanya, katanya kepada Maya. Hukuman itu memungkinkannya untuk mendedikasikan waktu sepenuhnya untuk keluarga dan fokus pada penyembuhan dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, hasil tes genetik keluar. Putri mereka memang menderita trisomi 13, sindrom Patau, namun dalam bentuk mosaik yang lebih ringan, memberikan harapan hidup yang sedikit lebih besar daripada bentuk penuh. Ini berarti tantangan yang mereka hadapi akan berlangsung seumur hidup. Maya dan Arya saling berpandangan. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi kepura-puraan. Mereka menghadapi kenyataan pahit itu bersama-sama. Kita akan berjuang untuknya, Arya. Kita akan memberinya hidup terbaik yang dia bisa dapatkan, kata Maya, menggenggam tangan Arya. Kita akan melakukannya, sayang. Bersama, janji Arya. Kisah cinta mereka tidak berakhir bahagia seperti dongeng, tetapi berakhir dengan kebenaran. Arya kehilangan reputasi profesionalnya, tetapi ia mendapatkan kembali kepercayaan istrinya. Maya mendapatkan haknya untuk mengetahui kebenaran yang kejam, tetapi dalam prosesnya, ia menemukan kekuatannya sendiri dan membuktikan bahwa cinta sejati harus selalu dibangun di atas kejujuran, bukan manipulasi. Mereka membawa putri kecil mereka pulang beberapa bulan kemudian, memulai babak baru dalam pernikahan mereka, sebuah babak yang penuh tantangan medis, penyesalan yang berkelanjutan, dan cinta yang, akhirnya, sudah bersih dari rahasia.